Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i awladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa silsilatihi wa jami'i dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wash shuhada was salihin والصحابة والتابعين والمفسرين والمحدثين والفقهاء المخلصين والمصنفين وأهل سلسلة القرآن العظيم وإمام الأربعة المجتهدين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى حضرة الشيخ القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ جنيد البغدادي وإلى حضرة الشيخ محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ الحسن الشاذلي وإلى حضرة الشيخ الحسن الأشعري وإلى حضرة الشيخ منصور الماتريدي وأصوله وفروعه ولسلسلته وجميع ذريته ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ إمام النووي رحمه الله تعالى عليه. الله ينفعنا بعلومه وأمددنا بكرامته ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة جميع أهل القبور من الحاضرين المعهد تحفيظ القرآن القدس وأصوله وفروعه وإلى حضرة أهل القبور من أسس هذا المعهد تحفيظ القرآن القدس وأصوله وفروعه. نسألك اللهم اغفر لهم ذنوبهم وعافيه واعف عنه وتقبل عمله واجعل الجنة مأواهم. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita lanjutkan alinea yang selanjutnya. Kita sudah kemarin sudah bahas tentang bahwa membaca Al-Quran itu layaknya seperti kaum yang sedang mengejar anak panah dan dia senangnya terburu-buru, pengen yang instan, kemudian serta nggak mendapatkan hasil. Itu kata Nabi. Nabi sudah memberikan gambaran sejak dahulu bahwa besok itu akan ada kaum yang senangnya kayak gitu, pengennya yang instan, yang terburu-buru, gak dapat hasil, terbuai oleh teknik marketing. Banyak sekali. Hafal Al-Quran 3 minggu, hafal Al-Quran 1 bulan, hafal Al-Quran 2 bulan. Ya tidak realistis. Makanya itu banyak sekali. Kemudian kita membaca Al-Quran tapi jangan berharap upah dari Al-Quran. Kita membaca Al-Quran jangan berharap upah dari Al-Quran, tidak boleh. Makan dari Al-Quran juga tidak boleh. Kemudian di halaman 52 itu sayaji'u qaumun yas'aluna bil Quran. Besok itu ada kaum yang senangnya minta. Kalau apapun itu minta. Selesai ngaji minta amplop. Selesai ngaji kemudian ngomongin duit. Itu banyak sekali. Selesai MTQ ngomongin duit. Biasanya kan gitu. Wah, ikut MTQ di sana duitnya besar. Padahal kiainya udah bilang, jangan nak, kamu ikut Bandar Lampung aja. Dia diem-diem ikut di sana, misalkan kabupaten mana gitu yang duitnya besar. Tidak boleh kayak gitu. Saya ikut MTQ dahulu, hanya ikut MTQ di Jakarta, Jawa Barat, sama Lampung. Itu pun restu Mbah Yai. Tapi setelah Mbah Yai, setelah saya soal lagi, rupanya saya boleh ikut MTQ hanya di Lampung saja. Kesini tidak boleh ikut lagi. Udah yang benar-benar di Lampung. Jadi apapun itu yang terkait dengan Al-Quran, kita harus konsul, sowan sama guru Quran. Apapun itu, nggak boleh kita abaikan mereka yang sudah berjuang. Ya, Mbah Yai itu luar biasa. Tiap hari datang
Kalau istiqomahnya lebih istiqomah kiai saya daripada saya. Tiap hari datang ngaji sehari 2 kali dari pondok, jaraknya 2 kilo rumah beliau. Kalau saya masih mending jaraknya 700 meter ini kayaknya, 700 meter. Kalau beliau jaraknya 2 kilo. 2 kilo. Kalau beliau punya motor tapi tidak mau pakai motor, selalu jalan kaki. Saya masih mending, masih gonta-ganti. Kalau capek pakai motor, kadang pakai sepeda, kadang juga jalan kaki. Masih jauh pengorbanan kita sama Quran. Oke, kita lanjut. Wa amma akhdul ujrah ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama fihi. Adapun mengambil upah atau meminta upah terhadap pembelajaran Al-Qur'an, maka sungguh ulama-ulama itu berbeda pendapat di dalamnya. Jadi mengambil upah dari proses belajar Quran, mengambil upah dari Al-Qur'an, mengambil upah dari proyek Al-Quran, apapun itu yang kaitan dengan Al-Quran, ulama itu beda-beda pendapatnya. Tinggal ikuti yang mana. Kita akan kupas satu persatu. Fahakal Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, maka seperti dihukumi oleh, maka Imam Sulaiman Al-Khattabi telah memberikan hukum. Itu alinea footnote-nya footnote 75 itu. Abu Sulaiman Al-Khattabi mansubun ila jaddin min ajdadi. Jadi namanya Abu Sulaiman Al-Khattabi itu nama kakek-kakeknya. Abu Sulaiman itu memberikan hukum seperti apa? Man'a akhdil ujra alaihi an jama'atin minal ulama'i. Jadi dilarang mengambil upah dari Al-Quran. Jadi tidak boleh, dilarang mengambil upah dari Al-Quran. Alaihi itu kembalinya kemana, Bib? Ke alaihi itu marjiknya kemana? Marjiknya hi itu domirnya domir apa? Habib? Hah? Alaihi itu kembali ke yang enggak ke Al-Quran. Alaihi kembali ke Al-Quran. An jama'atin, menurut jamaah, menurut sekelompok ulama, minal ulama, dari beberapa ulama, minhum Az-Zuhri, diantaranya Imam Az-Zuhri, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah. Imam Az-Zuhri itu footnote-nya nomor 2 tuh. Huwa Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syahab Az-Zuhri Abu Bakar Al-Quraishi Al-Qurshi awwalu man dawwana al-hadith wa ahadu akabirul huffaz wal fuqaha tabi'in min ahli Madinah, nazal Syam wastaqarra biha, mata bi Syuhub bainal Palestin wal Hijaz. Jadi Imam Az-Zuhri itu namanya Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau orang yang salah satu termasuk orang yang pertama mengumpulkan hadis. Beliau termasuk salah satu imam besar yang hafid serta yang faqih ilmu agama. Beliau salah satu tabi'in. Beliau tinggal di Madinah, kemudian tinggal di Syam, kemudian menetap di sana dan meninggal di daerah Syam. Syawab itu baina Palestin wal Hijaz, di antara Palestin dan Madinah. Di antara situ beliau meninggalnya pada tahun 124 Hijriah. Itu Imam Az-Zuhri. Wa Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu Imam Hanafi. Di sini ada Imam Hanafi di sini. Swadaya 10 ya Pak ya. Imam Hanafi. Swadaya 10. Wa an jama'atin annahu yajuzu idza lam yashridhu, dan menurut sekelompok jamaah yang lain, sesungguhnya mengambil upah, annahu itu kembalinya kemana? Hunya kembali kemana? Annahu sesungguhnya kembali kemana itu hunya? Kembali ke akhdul ujroh, mengambil
upah dari Al-Quran. Kok Ustaz kok beda-beda? Lihat konteksnya. Bahasa Arab itu dilihat konteksnya. Kembalinya, dia, mereka, itu dilihat konteksnya, cara memaknainya. Sesungguhnya mengambil upah itu yajuz, boleh. Mengambil upah boleh. Mengambil upah dari Al-Quran itu boleh. Idza lam yashridhu, apabila tidak ada disyaratkannya. Apabila tidak ada syarat. Jadi boleh aja ngambil upah apabila tidak ada syarat dari ujroh itu. Misalkan gini syarat itu, misalkan gini, Ustaz bisa nggak ngaji di tempat saya? Bisa, saya bisa tempat kamu, asalkan ini. Itu kan syarat, tidak boleh. Atau gini, Ustaz datang nanti acara Ba'da Isya hari Ahad datang. Kemudian selesai ngaji dia, "Lu kok cuma ini, bawaan yang lain mana?" Nah, misalkan, itu tidak boleh. Maksudnya tanpa permintaan khusus, ya udah dikasih aja sedapatnya. Kalau dikasih diterima, kalau enggak ya jangan mencari. Itu maksudnya boleh menerima itu seperti itu tanpa syarat. Kan banyak sekali Ustadz, beberapa kawan pun masih banyak yang melakukan praktek-praktek seperti itu karena dia tidak pernah ngaji tibbian ini, ngaji terus wani piro itu sambil guyonan kan, wani piro gitu. Nah itu yang tidak boleh sebenarnya, tanpa syarat. Kalau ngaji diundang ngaji, ya udah ngaji aja. Kamu kan nggak pernah ngerasain semaan 30 juz cuma dibayar 10.000 kan, nggak pernah kan? Nggak pernah, ya kan? Nggak pernah kan? Saya bolak-balik semaan di Kudus itu, di Kudus, di Pati, yang mengundang orang miskin, ya, yang mengundang orang miskin semaan 30 juz sendiri dikasih duit 10.000. Itu kalau buat makan 10.000 zaman dulu saya mondok itu bisa 2 hari, pagi sore 10.000 habis. Udah habis itu. Sekali makan 2.500 nasi goreng sama telur sama es teh 2.500. Sekarang harganya 3.500. Kalau mau mondok murah ya datang aja ke kota Kudus. Selesai dari sini hatam, kemudian ke kota Kudus, nanti tak kasih rekor. Enak di sana. Jadi gitu. Wa huwa qaulul Hasan al-Basri wasya'bi. Ialah pendapat yang memperbolehkan mengambil upah itu pendapat Hasan al-Basri dan Imam Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin. Kemudian wa dhahaba Ata'un wa Malik wa Syafi'i wa kharuna ila jawaziha. Dan Imam Atta', Imam Malik dan Imam Syafi'i dan lainnya itu juga memperbolehkan. Idza syaratahu wastajarahu ijaratan sahihatan. Apabila, jadi semua ulama yang memperbolehkan tadi itu dengan syarat. Apabila syarat meminta upah itu ijaratan dengan cara meminta upah sahihatan yang baik, dengan upah yang baik. Maksudnya gini, bahasanya jangan pernah secara soreh kita minta itu jangan, tapi kita bahasakan dengan bahasa yang lembut. Andaikan kamu kepepet untuk terpaksa untuk mengucapkan kegelisahan kamu ketika diundang orang, ketika diminta orang. Pak, saya itu jauh dari pondok Palapa 10 datang ke Tanggamus. Insya Allah saya bawa supir 1, bawa mobil Innova. Ya, insya Allah itu Pak sama santri 2 misalnya. Nanti orang itu mikir sendiri, nggak mungkin nggak mikir ya Pio, ini nggak mikir keterlaluan gitu. Bahasanya gitu aja. Itu bukan bahasa minta, enggak, itu bukan bahasa minta. Kalau bahasa ini 2 juta, jangan pernah nyebut nominal. Itu masya Allah, itu laknat. Kalau saya masih berpendapat laknat.
Jangan pernah nyebut nominal. Kecuali kalau kita terpaksa ditanyain berapa, misalnya berapa Ustadz. Nah itu baru kamu ditanya. Orang memberi saya itu macam-macam variasi. Itu variasi. Terus jika tidak memberatkan, saya kesini itu bawa supir, bawa santri, Innova, kemudian beberapa santri saya yang di sana yang duafa, yang kira-kira itu alhamdulillah lagi butuh makan juga gitu. Misalkan kamu ngomong gitu aja, kan gak nyebut nominal itu. Nah itu enggak apa-apa. Atau misalkan gini, alhamdulillah saya seminggu ke depan ini gak bisa makan Pak. Karena di pondok kebetulan berasnya habis gitu. Kan kamu diundang orang misalkan ya, alhamdulillah seminggu ke depan itu saya gak bisa makan Pak, karena di pondok berasnya habis gitu. Udah gitu aja, ceritanya aja tentang itu. Itu enggak ada korelasinya dengan upah dengan jasa kamu, itu enggak ada dengan amplop kamu. Tapi dia akan paham. Yang kayak gitu itu harus belajar kayak gitu. Wa qad jaa'a bil jawaz al ahadits sahih, dan sungguh telah banyak pendapat hadis-hadis sahih yang memperbolehkan. Banyak juga hadis-hadis sahih yang memperbolehkan untuk mengambil upah. Jadi logikanya gini. Kalau untuk dangdutan saja mereka itu rela mengeluarkan kocek hingga dalam ya, merogoh koceknya hingga dalam. Kenapa kok untuk ngaji, untuk semaan, untuk haflah tilawah mereka tidak mau merogoh kocek itu? Bayangkan coba, kalau semua ustadz itu nggak jago soal omongan kayak gini. Banyak sekali ustadz yang kiri-kiri nanti, santri-santri yang kiri. Banyakin coba, kalau semua nggak boleh nyebut nominal. Iya memang aturannya bukan haram ya, tidak beretika ketika menyebut nominal. Tapi kan masih ada bahasa-bahasa yang lain yang menggambarkan itu, yang membuat orang itu paham. Kan masih banyak menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Kita harus pandai menggunakan itu. Bayangin coba kalau dangdutan di kampung-kampung itu kan, kalau sunatan ya Jer ya, butuh duit berapa itu Jer? 3 juta itu nyewa organ doang itu Jer, sama goyang dompet. Iya, 3 juta. Itu bayangin kalau ngundang semaan 30 juz kayak kita biasanya, kasih duit 3 juta. Ustadznya, santrinya yang 5 makan seneng. Sama, lamanya sama, malah lebih lama semaan. Kalau semaan dari pagi sampai sore. Goyang dompet itu tuh paling dari pagi sampai siang jam 1. Enggak sampai sore. Kita mau disetting sampai malam biar berani juga gitu. Artinya kalau beberapa orang itu tidak bisa memanfaatkan momen itu dengan melobi dalam kebaikan, banyak nanti umat-umat, kelompok-kelompok masyarakat itu terjerembab dalam lubang-lubang kemaksiatan. Dia secara tidak sadar. Bayangin coba kalau mereka masih berpikir bahwa mengundang ustadz itu mahal, bahwa mengundang ustadz itu udah gini aja Pak logikanya, daripada bapak nyewa organ bayar biduan sudah jelas itu mahal dan segala macamnya, maksiat iya, dosa iya, malah yang ada dosa jariah. Iya, banyak orang datang ke situ kan, banyak orang datang ke situ berkerumun, kemudian goyang, nggak mungkin goyang itu nggak ada isinya, mesti ada isinya. Rakyatan minum tua, minum ciu ya, di Palapas 10 kan banyak, di sekitar sini banyak. Datang minum ciu, gini goyang, itu kan maksiat. Nah, maksiat yang orang yang ada di situ ditanggung siapa? Ya ditanggung sahibul bait lah, yang punya hajat itu. Ditanggung semua sama dia. Bayangin kalau kita nggak bisa ngomong, ustadz santri kayak antum ini nggak bisa ngomong ke mereka, nggak bisa dakwah ke mereka. Mereka melakukan maksiat secara tidak sadar, takutnya kayak gitu. Ini kelompok-kelompok itu. Makanya yang harus datang ya sampean ini kan sebagai al-misbah, sebagai lampu. Santri itu sebagai lampu. Makanya jadilah penerang di desa-desa kalian, kelak kalian ketika pulang itu jadi penerang. Jadi penerang di sana. Ya, Pak,
misalkan Bapak mau ada hajat, Pak kalau bisa jangan dangdut lah Pak, diganti. Kalau masih pengen tetap musik digantilah, bukan dangdut, sholawatan aja Pak. Karena sebanyak musik sholawat yang enak-enak didengerin gitu. Amplopnya juga lebih murah Pak daripada nyewa biduan gitu. Nanti sisanya buat semaan Pak. Nanti ngundang Habib gitu. Saya punya kawan lancar Qur'anin misalnya. Saya punya kawan lancar Qur'anin, ngundang Lutfi, ngundang Eko misalnya. Kan masih banyak. Sisanya buat semaan Pak. Gitu. Jarang-jarang kan Bapak menghatamkan Quran di rumah kan. Oh iya Le, kata Bapak. Cocok kata. Ya wes. Cocok berarti berangkat itu anak-anak Al-Quds ke sana berangkat. Oke. Iya, ya kayak gitu kan harus dipelajari kayak gitu, kalau nggak belajar nggak ngerti. Wahtajja man mana'aha bi hadithi Ubadah bin As-Samit, dan siapa saja yang telah melarangnya, siapa saja yang telah melarang mengambil upah itu terdapat dalam hadis Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu siapa? Ubadah bin Samit ialah Abul Walid Ubadah bin Samit bin Qais bin Asram bin Fahr bin Tha'labah bin Ghanam bin Salim bin Auf bin itu macam-macam. Jadi Ubadah bin Samit itu masih keturunan Tha'labah. Tha'labah itu masih ingat kalian Tha'labah? Tha'labah itu penduduk dijuluki sebagai merpatinya masjid. Saking seringnya di masjid sampai dijulukin merpatinya masjid sama Nabi. Kemudian saking dekatnya sama Nabi, Tha'labah itu minta, ya Allah, Kanjeng Nabi, saya minta engkau doakan saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya pasti akan sedekah. Kalau saya kaya, cerita dalam juz 10. Kalau saya kaya, saya akan sedekah. Kalau kaya, saya akan jadi orang muslim yang beneran. Ada yang gitu. Ternyata didoakan Nabi, setelah didoakan Nabi jadilah dia orang kaya. Setelah saya jadi orang kaya, punya kambing, punya ternak, punya sapi, punya unta, sampai nggak sempat ngurusin sholat, ngurusin ternak terus. Pertama 5 waktu di bolong-bolong, kemudian lanjut sholat Jumat bolong, beberapa kali Jumat bolong, walhasil kemudian ditegur sama Nabi. Teguran Nabi langsung marah, wailak Tha'labah, 3 kali. Laknat atas engkau Tha'labah, laknat atas engkau, laknat atas engkau. Nabi marah. Bayangin, Nabi kalau udah marah seperti apa, itu tidak ada tempat kecuali neraka. Itu baru Nabi. Guru marah aja bikin kalian susah hidup, apalagi Nabi bikin marah. Nabi marah, Masya Allah. Kemudian annahu 'allama rajulan min ahli suffatil Qur'an fa'ahda lahu qausan. Jadi sesungguhnya ada seorang lelaki telah mengajarkan ada seorang lelaki dari ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang yang senang berada di masjid, mereka yang ahli Quran. Telah ada seseorang lelaki dari ahlus suffah Al-Quran, dari ahlus suffah dia paham Al-Quran. Kemudian allama, dia mengajar Al-Quran, maksudnya allama Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Fa'ahda lahu qausan, maka aku beri untuknya qausan, busur. Jadi ini hadis. Jadi Ubadah bin Samit itu pernah bercerita bahwa ada seorang lelaki telah ngajarin aku. Aku telah diajarkan sama seorang lelaki dari ahlus suffah, mereka yang selalu berada di masjid belajar tentang Al-Quran. Kemudian fa'ahda, aku berikan hadiah kepadanya qausan, busur. Aku beri hadiah kepadanya busur. Ya, masuk enggak? Jadi rupanya memberikan hadiah kepada orang yang sudah mengajarkan kamu itu tidak apa-apa, dan menerimanya itu dibenarkan. Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin fa'aqbalha.
Kata Nabi, in sarraka, jikalau engkau suka, untuk dikalungkan biha dengan upah, tauqan dengan kalung, min narin dari api neraka, fa'aqbalha, maka terimalah. Ini teguran Nabi. Nabi ini menegur Nabi. Apabila kamu pengen dikalungkan dengan kalung yang terbuat dari api neraka, maka terimalah. Itu maksudnya apa? Kalau kamu pengen dikalungkan upah dari hasil kamu mengajar Al-Quran, kemudian upah dari kamu mengaji yang kaitannya dengan Al-Quran, maka terimalah. Itu kata Nabi. Artinya Nabi itu memberikan teguran keras. Kalau kita mau menerima itu, ada kalanya kita menerima, ada kalanya enggak. Kita lihat konteksnya. Dan beberapa sahabat itu ada yang menerima, ada yang enggak. Dan ulama-ulama kan beda pendapat. Terserah kamu. Kalau saya pribadi kadang menerima, kadang enggak. Saya lihat orangnya yang kayak gitu. Ya, kalau yang ngasih itu orang miskin, iya, kadang saya terima. Kenapa saya terima? Supaya saya ingat bahwa saya pernah memakan duit sekecil apapun dari orang miskin. Supaya saya ingat ketika saya lagi doa, saya ingat, oh, ternyata saya pernah makan duitnya bapak itu. Kadang saya terima dari orang kaya, supaya saya ingat bahwa beliau punya sifat dermawan. Kadang saya lebih banyak saya tolak. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga hati. Hati itu akan tetap bersih jikalau tidak terkontaminasi dengan perkara duit. Berat ya kalau santri udah ngerti duit, ya. Makanya nggak usah ngerti duit, yang penting ngerti beras masih ada, aman makan, ya gitu aja. Soal duit tanya masmu soal duit. Oke, wa huwa haditsun masyhurun, dan hadis itu hadis yang masyhur. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi atharin katsiratin 'anis salam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dengan catatan atau dengan beberapa bekas yang banyak anis salaf dari orang-orang terdahulu. Wa ajabal mujawwizuna an haditsin Ubadah bijawabaini, dan jawaban al-mujawwizuna, orang-orang yang memperbolehkan dari hadis Ubadah itu dengan dua jawaban. Jadi ada dua jawaban. Kategorinya hadis Ubadah tadi ada dua jawaban. Ahaduhuma anna fi isnadihi maqalan. Yang pertama, sesungguhnya dalam sanadnya itu terdapat maqalan, terdapat ucapan. Sudah jelas di sanadnya, itu sudah jelas. Wasani, yang kedua, annahu kana tabarra'a bi ta'limi falam yastahiqqa syai'an. Sesungguhnya banyak sekali orang yang tabarro'a itu mengeluarkan tenaga, kemudian mengeluarkan modal, butuh bensin, butuh segala macam. Nah itu tabarro'a, banyak yang bermodal bita'limihi, dengan proses pembelajarannya. Falam yastahiqqa syai'an, maka dia tidak berhak sedikit pun. Jadi walaupun kita sudah mengeluarkan modal, sudah mengeluarkan tenaga, sudah mengeluarkan itu, tidak boleh kita, tidak berhak. Summa uhdiya ilaihi ala sabilil iwadi falam yajuz lahul akhdhu. Kemudian dia diberikan hadiah, menerima hadiah, diberikan hadiah ala sabilil iwadi, sebagai
jalan untuk al-iwadi, bebungah, sebagai jalan untuk bebungah, untuk menggembirakan, falam yajuz lahul akhdhu, maka tidak boleh mengambil. Tidak boleh mengambil. Bikhilafi man yaqidu ma'ahu, bikhilafi, dengan perbedaan, man yaqidu ma'ahu, orang-orang yang berakad bersamanya, ijaratan, upah, qabla ta'limi, sebelum belajar. Jadi walaupun sebelum belajar itu sudah ada akad-akad tertentu yang kamu kelak akan mendapatkan upah, itu juga tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Nah, tapi sekarang realitasnya kalau tidak kayak gitu, ini memang ini kan pendapat ulama dalam memahami teks hadis. Apakah teks hadis itu relevan dengan kondisi sekarang? Jawabannya masih relevan. Cuma pemahaman ini perlu dikomparasikan dengan pemahaman yang lain. Kalau orang yang mengundang itu dilalah orang yang tidak biasa berbuat baik, misalkan ya, tidak biasa berbuat baik, misalkan kerjaannya itu yang minta ngaji itu biasanya orang biasa itu kerjaannya mabuk-mabuk, kerjaannya susah, maksiat terus lah pokoknya kerjaannya, track recordnya maksiat terus. Sesekali dia mengundang orang-orang alim untuk datang ke rumahnya untuk ngisi ngaji misalnya. Itu bagusnya seperti apa? Bagusnya terima saja upahnya, daripada uang itu kemudian jatuh di tangan mereka-mereka yang zalim, yang maksiat juga, walhasil tidak akan memberikan impact kepada si pemberi itu. Tapi beda kalau uang yang dia berikan itu kepada ulama-ulama, kepada ustadz, santri seperti kalian ini, kan impactnya positif. Kalau diberikan ke kalian kan mentok-mentok sama kalian paling buat beri kuota, mentok-mentok, paling maksiatnya maksiat kuota. Tapi kalau bayangkan kalau uang yang diberikan kepada mereka orang-orang yang ahli maksiat, seperti apa coba? Misalkan gini ya, ada orang punya hajat, ngundang biduan itu track recordnya buruk misalkan, ahli organ itu track recordnya buruk misalkan. Mayoritas ini saya bicara mayoritas ya, Kemudian uang yang digunakan itu akhirnya digunakan untuk sebuah kemaksiatan juga. Artinya orang ini ahli maksiat, uangnya yang ditasarufkan maksiat, kemudian ininya maksiat, semua serba maksiat. Tapi beda kalau misalkan dilelah dia pas kebetulan lagi ngundang ustadz, santri, terima saja itu. Terima saja, asalkan kamu tidak pernah menyebutkan nominal itu. Terima saja dia kasih berapa itu. Ustaz, jangan apa, jangan. Kalau santri pun jangan itu. Jangan, tapi jangannya gini. jangan. Udah, jangan dikit maksudnya yang banyak. Jangan dikit aja yang banyak, enggak guyon ini guyon. Di skip ya. Masya Allah. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Jadi tidak boleh, hukum dasarnya kita tidak boleh berlandaskan hadis Nabi, kita tidak boleh minta atau menerima hadiah dari beberapa pemberian orang karena Al-Quran yang kita miliki. Tapi ulama berbeda pendapat, kita jangan saklek-saklek amat lah ya. Posisi di tengah ya, kadang diterima, kadang ditolak ya, diterima ya, tergantung lihat kondisinya ya, lihat kondisi kamu kalau akan mengalami itu. Selanjutnya faslun, yang pasal baru yang akan kita bahas karena kita masih lama. Faslun yang bagi ayyuhafidha tilawatihi wa yukthiru minha, Pasal hendaknya seorang santri atau guru ayyuhafidhu ala tilawatihi, menjaga bacaan Al-Qur'annya, wa yukthiru minha, dan memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Jadi santri guru itu harus banyak baca Quran, harus lebih banyak baca Quran, menjaga bacaan Quran. Yang udah dihafal jangan dihilangkan. Ya yang udah dihafal jangan dihilangin, tidak boleh. Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya mereka yang menghilangkan hafalan? Mereka yang menghilangkan hafalan berdosa, tetap berdosa. Menghilangkan hafalan tetap berdosa.
Loh Ustaz, makanya saya itu nggak mau ngafal Quran. Kalau sudah menghafal Al-Quran nanti dosanya lebih banyak lagi Ustaz. Loh salah. Salah besar itu pemahaman itu kan banyak sekali. Saya pernah diskusi sama Nurul, bukan Nurul itu nggak mau ngafal Quran. Itu alasannya gara-gara apa? Ketika kita menghilangkan Al-Quran, menghilangkan hafalan Al-Quran itu dosanya besar. Nurul masih berpendapat seperti itu. Iya benar saya jawab. Itu benar sekali saya jawab. Itu benar. Tapi lebih dosa besar lagi ketika kamu diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran, diberikan otak mudah untuk menghafal Al-Quran, tapi kamu nggak mau menghafal Al-Quran, itu lebih dosa lagi. Dia langsung diem, kalah pendapatnya, kalah. Benar ya Jer? Lebih baik kita mencoba walaupun terseok-seok seperti Jerry sama Eko, itu sudah baik daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Benar aja? Nah, iya, yakin aja, pelan-pelan aja. Walau Ustaz nanti tiba-tiba 30 tahun lagi bila kamu udah jenggotan, udah kakek nenek gitu kan datang, alhamdulillah Ustaz saya udah khatam Al-Quran Ustaz. Masya Allah gitu kan, Masya Allah kan. Luar biasa. Ternyata saya sudah bungkukan juga. Jer, kamu masih istiqomah menghafal Jer? Iya Ustaz gitu. Daring Ustaz gitu. Alhamdulillah Ustaz, daring Ustaz gitu. Ya kau nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang tahu, bener nggak ada yang tahu. Tapi itu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Memang menghilangkan hafalan Quran dosanya besar. Ketika kamu bisa menjaga hafalan yang kamu miliki, luar biasa, pahalanya luar biasa. Tapi dosa itu tidak kalah hanya kecil. Dosa yang besar itu lebih kecil dibandingkan dosa kamu tidak mau menggunakan kesempatan kamu untuk menghafal Al-Quran, padahal kamu punya kesempatan itu. Padahal kamu punya potensi itu. Kamu dekat sama aku, dekat sama saya, dekat sama Pak D, Ustaz Faiz, tapi tidak mau menghafal Quran. Waduh, ini dosanya itu besar, lebih besar itu. Kenapa kok dosanya lebih besar? Ya iya, Allah sudah kasih kamu anugerah, tapi kamu nggak mau potensikan itu. Duit pikirannya. Ya nggak apa-apa, itu juga benar. Kita lanjut. Karena salaf radhiyallahu anhum, banyak sekali ada ulama salaf radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, lahum adatun mukhtalifatun fi qadri ma yahtimuna fi. Banyak sekali adat atau tradisi. Adatun itu adat ya. Adat itu bahasa Arab. Adatun itu tradisi atau adat. Mukhtalifatun yang berbeda-beda. Fi qadri ma yahtimuna fi, dalam mengkhatamkan Al-Quran. Jadi ulama salafus sholihin itu tradisinya banyak sekali, tradisi yang berbeda-beda ketika mereka mengkhatamkan Al-Quran. Kita akan bahas nanti. Ada yang 1 bulan khatam, ada yang 3 bulan khatam, ada yang 1 hari khatam, ada yang 1 hari khatam bukan sekali tapi 7 kali, ada yang sehari 10 kali, sehari 3 kali. Kamu belum tahu kawan saya punya kawan. Ya kalau saya bilang itu setengah ulama, gimana nggak setengah ulama? Dia baca Al-Quran itu tartil seperti biasa, standar kamu nyimak bisa. Tapi dia bisa sehari semalam itu khatam 2 kali. Khatam 2 kali itu dia udah tidur sehari itu sehari semalam 4 jam. Itu bisa khatam 2 kali. Kalau diundang orang minta khataman 2 kali, itu kawan saya ada. Luar biasa suaranya. Makanya kalau kamu semaan itu jangan pakai, saya bilang, kamu kalau ke semaan lagi tasmi Al-Quran itu jangan pakai suara tenggorokan, suara dalam. Kamu akan capek, kayak Lutfi ini gampang capek, Jerry, Eko gampang capek. Kamu perhatikan aja kalau sudah mulai semaan itu pakai suara yang beda. Jangan pakai suara itu Habib itu gampang capek gitu suaramu itu. Gampang capek ketika semaan. Ustaz caranya gimana ketika baca 5 juz biar nggak capek? Ya caranya itu pakai suara-suara yang ringan, mic-nya enak, suaranya suara ringan, suara biasa aja. Nggak usah pakai suara kayak Habib kan suaranya kan gitu kan, bener-bener capek, bikin capek karena suara dia lantang. Semua ini belum bisa. Coba kamu ketika semaan, ketika baca 1 juz itu siap-siap dengan suara yang kira-kira akan awet untuk 1 juz.
Bukan kemudian mengges-mengges, kelihatan nggak profesional gitu. Masih newbie ya. Nah, coba ini kita lihat nih. Farwa Ibnu Abu Dawud an ba'dis salaf radhiyallahu anhum, diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud bahwa sebagian ulama salaf kanu yakhtumuna fi kulli syahraini khatmatan wahidatan, mengkhatamkan Al-Qur'an fi kulli syahrain, dalam setiap 2 bulan, khatmatan wahidatan, dengan 1 kali khatam. Setiap 2 bulan itu 1 kali khatam. Ada ulama dahulu itu khatam Al-Qur'an setiap 2 bulan. Kemudian wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmatan, dan sebagian ulama yang lain fi kulli syahrin, dalam setiap bulan, khatmatan, 1 kali khataman. Jadi ada yang setiap 2 bulan khatam sekali, ada yang setiap 1 bulan khatam sekali. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layalin, dan sebagian yang lain fi kulli 10 layalin, setiap 10 malam, khatmatan, 1 kali khatam. Ada yang 2 bulan khatam, sebulan khatam, ada yang 10 hari khatam. 10 hari khatam berarti berapa per hari? Berarti sebenarnya berapa jar? 10 hari khatam berarti per hari berapa bacanya? 3 juz. Bisa nggak kamu? Kalau kamu nggak saya rekom sehari 3 juz. Kamu sehari 3 juz aja nggak lancar-lancar kok. Kamu cerita sama saya. Kamu harus sehari 5 juz baru bisa. Sehari 5 juz baca sebanyak 40 kali. Kalau udah 40 kali putaran, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, itu sudah 40 kali putaran. Insya Allah kamu lancar. Tapi kalau belum 40, nggak akan pernah lancar. Makanya udah khatam balik lagi gitu. Sehari kalau bisa sampai 2 kali, 3 kali putaran. Genap 10 hari sudah berapa itu? Kalau sehari 3 kali putaran berarti 15 juz sehari. Berapa? Jangan banyak tidur makanya. Ada wa amba'dihim fi kulli 8 layalin. Sebagian yang lain itu ada setiap 8 malam, 8 hari 8 malam. Kalau 8 hari 8 malam berarti berapa? Per hari berapa juz dibacanya? 8 hari. Per hari ya hampir 4 juz. Wa anil aktsarin fi kulli 7 layalin, dan masih banyak yang lain itu setiap 7 malam. Dan masih banyak setiap 7 malam, 7 hari 7 malam. Yang mayoritas itu 7 hari 7 malam. Ikutnya apa? Ikutnya Quran itu. Quran fami bi syauqin. Nah itu Quran pendoman menghatamkan Al-Quran sebanyak 7 hari 7 malam. Ada 7 manzil. Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Nanti Al-An'am sampai apa itu. Nah genap pokoknya malam Jumat khataman langsung doa khatmul Quran. Mulai malam Sabtu. Itu Quran yang saya bagi. Nizar belum dapat ya. Kamu selesaikan dulu bacaan kamu sampai juz 5, sampai hafalan asli kamu, nanti hafalan juz 6 Ustaz kasih Quran asli. Jadi udah dapat kamu Quran. Udah ya. Nah itu Quran itu kalau kamu sudah khatam, kamu sudah kemana-mana bawa pulang. Jangan kamu taruh di sini. Itu kenang-kenangan dari Al-Quds. Wa an ba'dihim fi kulli 7 layalin, ada sebagian yang lain setiap 6 hari. 6 hari menghatamkan Al-Quran, ada yang setiap hari menghatamkan Al-Quran 6 hari. Ada fi kulli 5 layalin, setiap 5 hari, 5 malam. Ada yang kulli 4 layalin, 4 hari 4 malam. Wa an katsirin fi kulli 3 layalin, dan mayoritas itu setiap 3 hari 3 malam. Berarti sehari 10 juz. Wa amba'dihim fi kulli lailataini, dan sebagian yang lain itu ada yang 2 hari 2 malam. Jadi setiap hari 15 juz. Ada wa an katsirina fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Ada yang ini kawan saya punya nih. Ada yang menghatamkan Al-Qur'an fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Setiap hari dan setiap malam itu 1 kali khatam.
Jadi dari subuh hingga maghrib itu 1 kali khatam, hingga maghrib sampai subuh lagi itu 1 kali khatam. Ada orang kayak gitu, ada, masih banyak. Ya kalau di Lampung, kamu tanya di Lampung, jumlah penghafal Al-Quran itu sedikit, ya sedikit. Jumlah penghafal Al-Quran di Lampung itu sedikit. Jumlah kiai-kiai Al-Quran di Lampung, kiai-kiai penghafal Al-Quran di Lampung, ustadz-ustadz penghafal Al-Quran di Lampung itu sedikit. Tapi kalau kamu sudah ke Jawa, itu banyak sekali ustadz-ustadz kiai-kiai yang mampu menghatamkan Al-Quran sehari 30 juz. Nanti malamnya semaan lagi 30 juz. Masih banyak sekali. Dan Mbah Yai saya, Mbah Yai Munawir Tingkir Salatiga, itu usianya sudah 80-an. Beliau masih bisa menghatamkan Al-Quran sehari semalam 30 juz. Usia 80, coba bayangin. Hampir 80 beliau menghatamkan Al-Quran. Sudah kakek-kakek gini, udah bungkukan, tapi masih kalau baca Al-Quran masih lancar. Bukan kayak kamu, kalau kamu dikasih soal misalkan, dikasih soal, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ibu gak ketemu Ustaz, gak ketemu Ustaz. Gak kayak kamu hafalannya. Kalau kamu hafalnya kan Masya Allah jauh benar. Ya karena, nah kenapa hafalan kamu hafalan kalian itu kurang menancap? Karena apa? Kurang menghujam. Itu karena apa? Karena kamu patrinya itu tidak kuat. Ketika dalam proses mempatri hafalan Al-Quran ke otak serta dimasukkan ke hati, itu sistem savingnya itu tidak kuat kamu. Tidak kuat, pengamannya itu tidak kuat. Kamu tidak punya Avast, tidak punya Avira, antivirus itu kan kamu tidak punya. Andai kan kamu punya sistem saving kuat, tapi masih banyak virus yang masuk, ya sama aja. Hafalan kamu ya tetap hilang aja. Misalkan ya, Lutfi kamu kan larangan pakai HP, yang boleh pakai HP cuma beberapa orang aja yang boleh pakai HP, khusus kan, beberapa orang saja yang boleh pakai HP. Ya, ini pun saya tahu beberapa malam itu yang kerjaannya nongkrong cari wifi, saya tahu. Misalkan itu tahu saya kerjaan cari wifi gitu kan, udah jam 11 itu masih cari wifi. Ini kan virus ya, kayak gini kan virus itu. Nggak tahu yang kamu lihat apa di sana kan, nggak tahu saya. Saya sudah nonton aja gitu, nggak tahu, pokoknya nggak tahu gitu. Kayak gini kan virus ya, kayak gini. Padahal kalau kamu biasa-biasa saja, hanya sekedar fungsinya HP untuk koordinasi antara ustadz dengan santri, udah itu saja. Antara santri dengan ustadz mau kemana-mana laporkan di grup, udah gitu fungsinya. Bukan untuk ya kayak gitu Masya Allah. Oke lanjut. Wa minhum makana yahtimu fi kulli yawmin wa lailatin khatmataini. Ada yang menghatamkan Al-Quran setiap hari dan setiap malam 2 kali khatam. Jadi sehari itu bisa 2 kali khatam, malam 2 kali khatam. Wa minhum makana yahtimu thalathan. Ada yang sampai sehari menghatamkan 3 kali khatam. Ada. Wa khatama ba'duhum thamaniya khatamatin. Ada yang mampu menghatamkan sampai 8 kali khataman. Arba'an fil laili wa arba'an fil nahar. 4 kali ketika siang, 4 kali ketika malam. Jadi sehari semalam itu 8 kali khatam. Ada banyak orang-orang kayak gitu, banyak. Ya, Yazar ya, Mas Eko semua. Pokoknya kalau kamu pengen lancar, pengen tetap terus istiqomah hafalannya, tetap dijaga. Cara menjaganya apa? Pertama, lancarkan hafalan kamu. Selesai lancar, kamu jaga dengan aktivitas-aktivitas yang lain, sambil ngepel, ngapal, ngulang hafalan. Iya. Ya, sambil tidur ngepel, ngulang hafalan, habis itu tidur beneran kan nggak masalah. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa
فيا ربي مكني بسر حروفه ونور لي قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.